Kring kring kring. Halo teman-teman, perkenalkan aku Rosi, host yang paling ceria dan penuh semangat. Dan aku Arsyafira, yang paling suka belajar dan selalu ingin menambah pengetahuan. Wah Syafira, akhirnya ya kita telah menyelesaikan asesmen sumatif akhir tahun nih. Iya Rosi, rasanya lega banget. Soalnya setelah beberapa hari kita mengerjakan soal, sekarang tinggal menunggu hasilnya nih. Betul sekali, jadi deg-degan nih. Kita udah memasuki episode 18 nih. Iya loh, temanya adalah teng-teng-teng, siap naik kelas, tumbuh, belajar, dan berprestasi dahsyat. Syafira, bagaimana perasaanmu ketika menyelesaikan asal ini? Lega banget. Soalnya selama beberapa minggu terakhir ini aku lebih giat belajar dari sebelumnya. Aku membuat rangkuman materi dan berlatih mengerjakan soal-soal. Wah, keren sekali. Kalau aku biasanya belajar dengan membuat jadwal setiap hari supaya semua mata pelajaran bisa dipelajari secara teratur. Tapi jujur ya, ada beberapa soal yang membuatku berpikir cukup lama. Itu wajar. Yang penting kita sudah berusaha mengerjakan soal itu dengan kemampuan terbaik kita. Benar, sekarang aku hanya bisa berdoa semoga hasilnya memuaskan. Sebelum ujian, biasanya apa yang kamu lakukan? Kalau aku sih biasanya membuat target belajar. Misalnya nih, hari ini pulang sekolah ada pelajaran matematika. Ya udah, ketika aku pulang ke rumah, aku mengulang pelajaran matematika. Besok bahasa Indonesia, lalu IPAS dan pelajaran lainnya. Wah, satu sekali ya. Jadi lebih bisa memahami pelajarannya ya, dan jangan lupa. Iya dong, benar sih. Kalau kamu biasanya ngapain? Kalau aku biasanya membuat jadwal setiap hari sih. Gimana itu? Apakah kamu belajar semua pelajaran? Wah, ya enggak dong. Bisa-bisa ya kepala aku mumet kalau satu hari belajar semua mata pelajaran. Jadi aku tuh belajarnya di jeda. Misalnya pulang sekolah jam berapa? 3:30. Nah, dari jam 3:30 sampai jam 4 itu aku sempatkan untuk belajar, lalu ngaji. Setelah pulang ngaji dan beribadah, aku akan belajar lagi sekitar satu setengah jam untuk benar-benar memahami materi. Berarti usaha dan kerja keras memang penting ya? Iya dong pastinya, selama kita berusaha, bekerja keras, dan berdoa nanti pasti hasilnya baik. Percaya sama aku. Betul sekali. Oh iya, selama 1 tahun kita belajar, pasti ada pengalaman sedih dan senang dong. Pengalaman kamu bagaimana? Pengalaman sedihku adalah ketika aku mendapat nilai yang kurang baik dan belum bisa memahami dengan baik. Wah. Tapi terkadang itu lupa. Wah, itu jadi pelajaran yang berharga ya. Iya, sedangkan pengalaman terbahagiaku adalah ketika nilai latihanku meningkat setelah rajin belajar. Keren sekali. Kalau aku senang karena bisa memahami banyak pelajaran baru dan mendapat teman-teman yang saling membantu. Benar, bukan hanya belajar, tetapi kita juga belajar saling menghargai dan bekerja keras. Kalau kamu biasanya gimana, Rosi? Kalau aku sendiri, pengalaman sedihku kalau nilai ulanganku tidak memuaskan alias jelek, padahal aku tuh udah berusaha. Apa yang kamu lakukan? Aku sih mencari tahu kesalahanku, belajar yang lebih rajin lagi, dan bertanya kepada guru kalau ada materi yang belum aku pahami. Wah, itu sikap yang bagus sekali ya. Sekarang asesmen sudah selesai. Apa yang akan kamu lakukan sambil menunggu hasilnya? Aku akan belajar di rumah sedikit-sedikit agar tidak lupa materi dan membantu orang tua di rumah. Bagus sekali. Aku juga mempersiapkan pelajaran untuk di kelas berikutnya. Semoga kita bisa naik kelas ya dan menjadi siswa yang baik lagi.
Amin. Yang penting bukan soal hasil akhirnya, tapi proses belajar yang sudah kita jalani selama 1 tahun. Sahabat skena, aku doain ya. Semoga nilai asesmen kalian memuaskan. Jika nilai asesmen belum sesuai harapan, jangan menyerah ya. Jadikan itu sebagai motivasi untuk belajar lebih giat lagi ya. Dan kita harus selalu semangat belajar dan mendengarkan pembelajaran dari guru dengan baik. Karena memperhatikan guru, belajar lebih rajin dan disiplin akan membantu kita meraih hasil yang baik. Wah, gak kerasa ya obrolan kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih untuk sahabat skena yang sudah mendengarkan podcast skena. Sampai jumpa di podcast Skena setiap hari Sabtu pukul 9.30. Podcast Skena, suara edukasi SDN Kebon Anom. Kring kring kring. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.